Ada apa jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Bogor, nyetir sendiri, gitu kan, jam 7 pagi, serangannya Masya Allah. Alhasil, ditanya maksudnya, tujuannya alhamdulillah dari Cikini langsung ke Myanmar. Kita datang ke sini mau melamar. Iya. Romantisme kehidupan rumah tangga Ustadz Taufikur Rahman atau yang akrab disapa Ustadz Pantun dan sang istri Aida Safira Balajam sepatutnya memang membuat para pasangan muda merasa iri. Pasalnya, meski telah memiliki 2 orang anak yang berusia remaja, Ratri Nur Latifah dan Muhammad Azril Ghifari, namun keromantisan dan kemesraan di antara keduanya masih terus terjalin hingga kini. Mengulik kisah romansa sang pendakwah, dengan sedikit tersipu malu Ustadz Pantun dan sang istri pun menceritakan bagaimana pertemuan keduanya yang terjadi begitu singkat di tahun 2011 hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Kita mah nggak pacaran ya, Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuma ketemu 3 kali gitu. Tahun berapa tuh ya? 2011 akhir, 2012 awal. Syuting waktu itu. Jadi di saat salah satu acara di stasiun TV swasta ya. Nah, kebetulan Bunda jadi host. Kebetulan ya saya diminta jadi narsum. Nah, begitu selesai syuting, waktu itu saya lagi di Morowali, ada off air. Lagi perjalanan 12 jam tuh dari Palu ke Morowali. Japrian masuk dan Bunda Aida. Ustadz, yang kita syuting lagi tayang loh. Oh gitu. Alhasil, selamat menonton ya Bunda, semoga manfaat. Karena saya lagi di perjalanan kan. Ustadz lagi di mana? Lagi tugas. Ujungnya nih ada kode lampu hijau. Ustadz, doain saya ya, semoga mendapat imam yang soleh. Nah, ternyata kosong dia, gitu. Pulang dari Morowali, ya udah, kita sebagai laki-laki harus berikhtiar, walaupun itu tetap ujungnya gado-gado kacang tanah, jodoh nggak kemana-mana. Jadi taarufnya cuma lewat telepon-teleponan aja, nggak ketemu-temu tuh dari pas syuting. Terus ketemu lagi pas syuting di salah satu TV juga ya? Enggak, acara off air, Bunda ngisi di daerah ya wilayah Jakarta Timur. Kemudian Abi juga acara bukber di daerah mana. Habis itu kita ketemu kumpul berenam tuh, gitu kan? Ya, habis buka puasa, nah, setelah kumpul malam Selasa, langsung Rabu pagi saya sudah sampai ke rumah mertua. Sekarang jadi mertua ya, gitu kan iya. Ke rumah Camer. Ada apa pagi-pagi jam 7 udah nyampe? Gitu. Takut keburu diambil orang jam 7 udah diserobot. Ada apa jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Bogor, nyetir sendiri, gitu kan? Jam 7 pagi, serangannya Masya Allah. Alhasil, ditanya maksudnya, tujuannya alhamdulillah dari Cikini langsung ke Myanmar. Kita datang ke sini mau melamar. Iya. Sendirian coba, ya ampun, kita nggak dibawain bawaan lamarannya, dia sendirian baik. Hari Rabu ngelamar, datang malam Jumat kita nikah ya. Ya, langsung Secepat setelah itu, mendapat lampu hijau dari keluarga Bunda, saya kontak Al-Maghfurlah, guru tercinta, udah kayak jadi orang tua, Abah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ, pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Kodoya. Bah, bla 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 bla, apa kata si Abah? Bawa ke sini, udah nikah. Jadi ketemu Rabu buat minta dengan orang tua, malam Jumat Sayyidul Ayam kita makan nasi uduk dari Mekah. Kita duduk buat menikah. Iya, lihat tuh, cepat gabus lele, cepat tembus nggak bertele-tele.
Belum banyak mengenal kepribadian masing-masing saat menerima lamaran Ustadz Pantun, Aida mengaku dirinya baru merasakan jatuh cinta kepada sang suami setelah menikah. Apalagi hadirnya Ustadz Pantun dalam kehidupannya merupakan jawaban dari doa yang dipanjatkannya saat melaksanakan ibadah umroh. Sementara itu, Ustadz Pantun pun mengungkapkan jika dirinya yang kala itu masih hidup sederhana, sempat bingung menyiapkan mahar untuk sang istri hingga akhirnya memberikan sejumlah uang yang tersimpan di dalam tasnya. Pasti ini ya, karena berbeda dunianya awalnya gitu. Kalau Abi kan memang di dunia dakwah, sementara Bunda kan di entertain gitu. Emang dari zaman sekolah udah nge-host, udah dulu Bunda nyanyi nih ceritanya kan, sana sini udah kan. Jadi dunianya tuh beda banget. Memang karena kita nggak pacaran ya, cuma lewat telepon. Tapi karena niatnya Bunda nggak mau pacaran, niat nikah. Karena itu pun doa yang dikabul pada saat umroh waktu itu, pengen nikah gitu kan. Tapi nggak mau sampai punya istri gitu kan, nggak mau yang ini semuanya dikabul sama Allah, alhamdulillah. Berarti ini memang sudah pilihan Allah gitu. Walaupun tadinya kan, aduh kaku banget sih kayaknya gitu kan, ini stres aku, aduh ini sanggup nggak ngejalinnya gitu kan. Tapi terus akhirnya karena itu tadi, ini udah permintaan aku, udah Allah kabulkan gitu. Ya udah nggak ada semuanya yang kita pengen itu sesempurna itu yang Allah kasih gitu. Pasti kan ada lingkungannya, ada kita mesti kenal dulu secara jauh. Jadi jatuh cintanya itu memang setelah menikah gitu, karena niatnya dari awal memang rumah tangga itu untuk ibadah dengan minimalisnya gitu. Jadi inilah janji Quran, nanti disebutin ayatnya, buat kepada jombloan dan jomblowati. Jadi jangan nunggu nikah buat nunggu kaya. Kaya dulu nikah bukan? Iya, jadi dengan nikah Allah bikin kaya. Terbukti janji Quran, Al-Fakir membuktikan ketika bicara antara tahun 2011 yang lalu. Jadi di saat nikah, Masya Allah, Bunda nih ada yang udah ongkosin haji seharga 286 juta. Ya ampun, gitu dah. Ya, kelasnya VVIP ya gitu kan. Nah, tapi saya cuma punya uang mas kawin. Ketika ditanya oleh Kiai, Ma'bah, Taufik mana mas kawinnya? Ya Allah bingung, belum sempet gimana. Ingat, Bah, duit boleh ya Bah? Boleh, yang penting istri ridho. Oke, tolong Dola tuh dulu yang dampingin saya, ambilin di pojok mobil tuh ada uang 1,5 juta. Bah, pojok mobil kesannya tuh dolar gitu ya. 1,5 juta rupiah. Tasnya mah keren, tasnya cuma isinya tuh ada 15 lembar yang merah. Bah ini Bah gimana ridho? Oke, jabat tangan. Nah di perjalanan pulang ke rumah Bunda, tujuan mau nganterin ya, karena saat itu saya masih ngontrak di daerah Andara, Cianjur. Nah ternyata begitu mampir di rest area daerah Sentul, bensin udah habis menipis. Gitu, Bun izin ya, duit mas kawinnya diambil. 1,5 juta dipotong bensin pula kan, Masya Allah. Jadi tinggal 1,2 juta. Nah itu gitu. Lewat deh semua yang wah ini gitu kan, sampai dizikirin ya, gitu. Jadi dengan angka 1,2 juta kan kita yakin ya. Ikhwan fillah, bukan kata Taufik Rahman, itu janjinya surat ke 24 juz ke-18 ayat ke-32. Ingat tuh, surat ke-24 An-Nur juz ke-18 ayat 32. Allah yang janji di saat kamu belum menikah, maka kondisi kamu bukan miskin tapi fuqara. Karena kalau fuqara di bawah miskin. Kalau miskin udah punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Tapi kalau fuqara fakir, gak punya apa-apa. Tapi ketika kamu istiqomah jalan syariat agama, Allah janji yughnihimullahu min fadli. Niscaya aku cukupkan buat kamu. Nah, periode langsung masuk 2012, cukupkan buat kamu bisa gantiin mobil Bunda yang baru. Bisa Bunda pun diam-diam gantiin mobil suami yang baru. Bisa ya segala macamnya. Intinya yang tadi berkah ya, itulah nilai barokah. Meski kerap terlihat romantis dan harmonis di usia yang tak lagi muda, namun Ustadz Pantun dan sang istri pun tak memiliki adanya perbedaan di antara keduanya, terutama dalam hal bersikap romantis. Berbeda dengan pasangan lainnya di mana perempuan lebih banyak mengingat hal penting secara detail seperti tanggal pernikahan, Ustadz Pantun justru lebih banyak mengingat hal tersebut dibandingkan sang istri. Kalau Bunda orangnya cuek, bukan cuek berarti nggak peduli ya, karena udah terlalu banyak yang diurus, yang dipikir gitu. Ini dari A sampai Z kan Bunda yang ngurus juga gitu.
Cuman untuk hal detail kayak tiba-tiba Bunda aja lupa, jujur kalau ditanya tanggal berapa nikah nggak inget. Kadang bulan apa nggak tahu, karena buat Bunda tuh itu bukan satu hal yang penting banget gitu loh gitu. Yang penting itu adalah menjalaninya. Tapi Abi inget tiba-tiba lagi pengajian datang bawa kirain bawa siapa yang ulang tahun gitu. Happy anniversary. Oh ya. Jadi kalau bicara romantis ya karena apa ya? Bukan kata saya. Karena kan bahasanya aku mau diberikan cinta, tapi cinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Oh, dalam tuh maknanya. Dalam Ya. Nah, jadi jujur kepada para suami, khususnya saya ngomong buat diri saya, dosa-dosa kita banyak. Dosa kita sangat banyak, tapi kata Nabi ada satu peluang. Inna minal dzunub, dari dosa-dosa suami la yukaffiruha. Tidak bisa terhapus, tidak bisa luntur dengan memperbanyak sholatnya, dengan memperbanyak puasanya, dengan hajinya, dengan umrohnya, tapi dosa-dosa suami itu semua bisa luntur ketika kita bisa membawa istri, anak-anak kepada kebahagiaan yang hakiki. Masya Allah. Kebahagiaan itu bukan hanya materi loh ya, jangan salah. Jadi suami itu tugasnya berat, mencari nafkah yang halal, mendidik istri, mendidik anak dengan ilmu yang baik gitu kan, mencontohkan yang baik, apalagi habis seorang penceramah, pendakwah ya. Jadi apa yang disampaikan kepada jamaah itu ya harus sesuai, harus sama dong gitu kan. Ya jangan ngurus jamaah aja bisa, ngurus rumah tangga yang kecil nggak bisa, harus balance gitu. Walaupun tidak ada rumah tangga yang perfect, nggak ada. Kita juga suka beda pendapat, itu mau wajar. Dari segi makanan aja udah beda banget. Bunda senengnya yang panas makan ya, Abi senengnya kalau udah dingin, kan jauh beda kan. Abi senengnya ikan yang garing, yang salah terbalik. Bunda senengnya ikan goreng garing, Abi nggak suka kalau garing. Nah kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Iya, Abi pedes juga harus sedikit. Gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh, ya perbedaan itu jadi rahmat, gitu kan. Jadi justru kalau misalnya sama terus monoton kan nggak seru gitu. Ya ada ribut-ributnya sedikit tapi akhirnya kan jadi baik. Jadi kita tuh dibiasakan nggak ributnya lama-lama gitu harus, karena setiap mau tidur kita harus saling minta maaf, selalu wajib. Setiap mau tidur walaupun udah wudu tetap salaman, maafin lahir batin, cium tangan, tidur gitu. Harus begitu. Karena kan kita nggak tahu besok kita masih panjang umur apa enggak. Kata Rasulullah, istri yang mana saja meninggal kalau suaminya ridho langsung suruh pilih tuh surga yang mana, kan luar biasa gitu. Makanya minta maafnya jangan cuma lebaran doang. Minta maafnya tiap malam ya. Selalu menjaga keharmonisan di antara keduanya, Ustadz Pantun dan sang istri rupanya punya kebiasaan yang bisa membuat pasangan muda menjadi iri. Ustadz Pantun pun tak segan membongkar keromantisan di antara dirinya dan sang istri yang kerap keduanya lakukan saat berada di rumah. Banyak ya. Nggak usah jauh-jauh. Ya, jadi kesukaan saya tuh romantisnya masalah tuh di lantai 3 ada balkon. Oh iya. Ya ada ntar videonya. Bahkan Bun, coba sambil minum udah saya pesan tolong ya. Gak yang direncanain ya, kita pulang dari mana gitu. Aki-aki bawa buntelan, bikinin kopi yang kentelan. Kopi sudah secangkir gitu kan. Nah ada kue kesukaan saya namanya kue KA gitu ya. Jadi kue nyorang Arab ya udah. Nah lantas saya duduk dan tiduran di pangkuan Bunda. Nah, Bunda nyanyiin tuh yang saya demen tuh isi lagunya walaupun saya nggak paham. Iya, coba Bun, beberapa bait aja. Ibaratnya gini lah, hidup tuh harus balance ya. Abi kan melulu tiap hari tuh beliau kan murojaah, baca Quran, hafalin hadis-hadis setiap hari gitu. Tapi kan juga hidup itu nggak harus melulu kaku banget hidup lo gitu kan. Islam tuh ini kok fleksibel gitu. Nah si bundanya ini juga harus ini jangan ikutan kaku juga. Udah stres begitu kan, udah ngopi di atas. Sebelum Bunda bawakan walaupun gak semuanya, ini bahasa hati saya Masya Allah. Jadi dari Cisalak ke Mangga Besar lewat Buaran mengantar bini, Gunung Salak dibilang besar, besaran hati. Ya, coba Bun, sambil bayangkan tiduran di pangkuan bini. Jadi benar-benar bini bikin nikmat gitu. Nah sambil iya dong. Kalau Abi kan biasa ngajiin Bunda ya. Bunda nyanyiin Abi. Yeah. I know just how to whisper and I know just how to cry. Terus udah tuh sedekahulazim. Itu tuh lagu saya paling resep walaupun saya nggak tahu artinya apa. Iya. Jadi
kalau nyanyi, bunda nyanyi, bunda masak tuh Abi yang ngajarin. Abi ceramah tuh bunda yang ngajarin. Tuh Masya Allah. Cuma minum kopi doang tadi Masya Allah. Cuma di balkon kok gitu. Udah mahal kita mah jalan-jalannya. Abi tuh orangnya pencinta keluarga banget gitu. Kalau nggak penting-penting banget main sama teman-temannya ya nggak main. Kalau bunda yang selalu gini, ayo main aja sama teman-temannya nggak apa-apa. Yang penting satu tahu waktu. Mainnya dengan siapa. Main itu harus bermanfaat, gitu kan? Perlu refreshing, itu perlu. Manusia itu ada jenuhnya, di rumah tangga juga ada jenuhnya. Gimana caranya supaya rumah tangga tuh nggak cuma sayur asem aja rasanya gitu kan, ibaratnya kan sayur asem terus juga bisa ditambahkan asin, besok ditambah sambal, besok lagi tambah tahu tempe, jadi nggak bosan sih sayur asemnya, ibaratnya begitu. Jadi mesti pintar-pintar kita ngeracik rumah tangga lah gitu, biar nggak bosan gitu kan. Di balik manisnya kisah rumah tangga keduanya, Ustadz Pantun dan sang istri secara terbuka menguraikan kisah rumah tangga masa lalu keduanya yang pernah gagal. Namun, hal itu menjadi pelajaran berharga bagi keduanya untuk memindah rumah tangga yang lebih baik saat ini. Meski keduanya belum dikaruniai buah hati hingga saat ini, namun anak yang dibawa masing-masing oleh keduanya dari pernikahan sebelumnya menjadi pengikat yang kuat bagi keduanya. Kita juga backgroundnya sama-sama pernah gagal dalam rumah tangga ya. Jadi alhamdulillah semuanya kita ambil hikmahnya gitu. Yang dulu mungkin kita anggap aduh perjalanan rumah tangga yang dulu kok mungkin kita sedih, sakit dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali lagi hikmahnya itu ternyata Allah mungkin ingin memberikan yang terbaik. Ini foto anak Waktu kecil ya. Berbeda. Ini kita judulnya semua masing-masing bawa paket. Iya. Bawa paket satu. Iya. Ya. Ini putra bunda nih dari yang bawaan bunda ya. Ini bawaan Abi nih, si adik kecil. Nah kita sendiri belum berdua, Allah belum izinkan, Allah belum kasih amanah ke kita ya. Tapi kita selalu husnuzon sama Allah. Ini dua amanah ini aja udah Masya Allah ya. Dan juga kita punya anak-anak santri juga di pondok. Jadi itu semua anak-anak kita gitu. Ponakan dan semuanya itu anak kita. Dan ini amanah dua. Masya Allah, ketemunya belum sekolah ya. Ajil waktu nikah sama Abi nikah sama bunda ini belum sekolah. Ketemunya itu baru sekolah TK ya. TK. Jadi ketemunya itu pas malam kita nikah itu baru kenal sama si Ade. Kakak juga baru kenal sama si Abi nih kan. Nah ini bener-bener udah kayak adik kakak dari pertama ketemu itu udah Masya Allah udah sampai sekarang tuh luar biasa. Sayangnya orang-orang mungkin kalau yang nggak nanya, kita kalau orang nggak nanya kan ngapain kita jelasin gitu kan. Kalau orang tanya nggak percaya pasti karena memang mereka deket banget gitu. Ya Azril juga dekat sama bunda, kakak juga dekat sama Abi gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi yang dulu-dulu itu kegagalan kita, kegagalan bunda juga kegagalan Abi, semua kita ambil hikmahnya kan. Ya Allah ingin memberikan pasangan yang mungkin dulu kita nikah tuh belum pakai ilmu. Nah paham maksudnya ya? Kita nggak pakai ilmu, kita mungkin kurang membawa Allah di dalamnya gitu. Sehingga walaupun kita sudah berusaha, tapi jodohnya hanya sampai di situ gitu. Dan Allah pertemukan kita, alhamdulillah menjadi lebih baik sekarang gitu kan. Karena kita niatnya juga ingin pernikahan itu adalah ibadah yang ingin sama-sama bisa membawa ke jalan Allah, bisa sama-sama membawa ke surga gitu kan. Alhamdulillah. Keharmonisan rupanya tak hanya terjalin di antara Ustadz Pantun dan sang istri, namun juga di antara keduanya dengan kedua anaknya. Sebagai seorang pendakwah, Ustadz Pantun menerapkan cara Islami dalam mendidik kedua anaknya dengan meniru cara Rasulullah SAW dalam memperlakukan anak dan istrinya. Ustadz Pantun dan sang istri pun saling berbagi tugas dalam mendidik dan memenuhi kebutuhan kedua anaknya. Jadi pantas ya kalau baginda Rasul ya mengajarkan kepada kita lewat bahasa Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu jangan sampai menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Nah, ini kepada anak-anak dari mulai segi salaman saja. Ya, itu kita ajarkan sejak dini karena ala Rasulullah. Coba dari segi salaman Rasulullah masih Sayyidatuna Fatimah, dari mulai Sayyidatuna Fatimah balita cium tangan ke Rasulullah, diambil tangannya tuh sama Rasulullah. Ini proses menyalurkan kasih sayang, bukan hanya hidung aja. Nah, lantas kepada anak ini yang sering kami kerjakan ya dari sejak ya bersatu ini ya gitu loh. Kita peluk, kita kecup keningnya, kecup juga ubun-ubunnya, pipinya. Nah, itu sangat kita biasakan, apalagi tertibnya di saat
5 waktu kita sempat untuk selalu berjamaah. Bahkan sekarang indah. Kenapa? Karena ini si Entong, ya saya manggilnya si Entong yang Betawi kok gitu kan. Nah, ini udah berapa juz sekarang, Bud? Masih 20 juz sudah. SMP kelas 2. 20 juz dan udah bisa jadi imam gitu. Makanya di saat kumpul, terutama kalau tarawih, boleh dikatakan saya jadi imam bisa ditukar jari lah. Banyakkan beliau udah tampil gitu. Karena kamu besok akan jadi pemimpin gitu ya. Besok abi kamu nggak ada, kamu harus bisa nyolatin jenazah abi bunda kamu. Tuh. Nah ini pun bukan nggak bisa karena namanya perempuan tetap jadi makmum. Jadi yang begini-gini nih untuk selalu kita jadikan media untuk mempererat, gitu kan. Nah Ajil jadi imam, kakak mimpin zikirnya, ratibannya, rajin dan baca doa. Kita orang tua, amin, amin, amin. Udah hafal gitu. Jadi kadang-kadang kan kita keluar, ini yang menjadi cambukan buat saya. Takutnya kita jadi pakai ilmu lilin, orang keterangan, diri kita kebakar. Itu yang betul-betul tadi penafsiran dari surat At-Tahrim ayat ke-6 itu. Ajarkan anak-anak itu, anak sama orang tua itu jangan takut gitu loh. Justru seperti kawan, seperti teman gitu. Tapi jujur, Abi ya kadang-kadang masih suka ke bawah adat Betawinya gitu. Nah, jadinya anak-anak adatnya ke bundanya gitu. Lebih dekat ke bunda semuanya gitu. Mungkin kalau Abi kan udah sekarang aja corona ya lagi lebih banyak di rumah. Kalau dulu kan berangkat sebelum subuh, kadang pulang tengah malam ketemu anak-anak, tapi selalu disempetin ya. Selalu ada waktu berjamaah sama anak-anak walaupun kebanyakan di luar gitu. Jadi ada tetap waktu ngobrol, disempetin walaupun nanti misalnya dari pagi ketemu malam lagi janjian di luar sama anak-anak. Waktu anak-anak ada misalnya, ini kan karena yang laki-laki masih mondok ya. Si kakak juga alhamdulillah udah di rumah belum bisa berangkat kuliah gitu. Tapi kita ajarkan ke anak-anak itu pada saat kita makan nggak boleh pegang handphone. Pada saat kita kumpul ya udah kita ngobrol gitu, bukan jangan sampai gara-gara gadget itu orang tua sama anak jadi jauh, padahal dekat. Kita udah punya komitmen. Anak-anak di pondok kan gak pegang handphone kan, tapi kalau pulang kita kasih waktu jam berapa sampai jam berapa. Udah SMP loh sih kan, SMP udah kuliah. Jadi pada saat makan kita udah komitmen jalan berdua, jalan sama kita sama Abi makan, udah taruh handphone, makan ngobrol gitu. Jadi gak asik sendiri semuanya gitu. Alhamdulillah kita sih di rumah anak-anak nggak suka nonton TV semuanya, kalau nggak penting-penting banget gitu ya. Abinya aja kita jarang nonton gitu. Kalau nggak penting-penting banget kita nggak nonton TV gitu. Tapi kalau memang ada yang bermanfaat insya Allah ya. Tapi bagus ya, walaupun ke saya dia nggak cerita secara keseluruhan, sama bundanya dia suka cerita gitu ya. Kalau ke saya banyak ceritanya ya perihal pelajaran. Gitu. Gimana Tong? Udah berapa juz gitu kan? Ya udah sekian, ya denger baca gitu kan. Jadi sifatnya. Makanya kadang-kadang orang tuh gini, kok bisa sih deket banget gitu? Karena memang kalau dengan hati, semua kan keterima dengan hati ya. Anak kan dari kecil tahu orang tua tuh tulus apa enggak, dia kan tahu. Nah, saya sih jujur sama anak-anak. Bunda bukan yang mengandung Azril, kami juga bukan yang biologi kakak, tapi sekarang kita sama-sama gitu kan, dan harus tetap menghormati orang tuanya masing-masing, kita sama-sama. Terus jadi bisa dekat banget gitu, kayak chemistry-nya dapet. Dia pulang waktu dulu kakak boarding di Cikarang, yang sering jenguk Abi karena bunda nggak sempet. Nah bunda bagian jenguk si Ade karena di sini deket gitu di Cibubur. Sekarang pun di saat Azril di pesantren itu kalau persentasenya nelpon teman tadi ya, bisa nelpon gitu kan, itu boleh dikatakan saya paling 20%, 80%-nya ke bunda gitu. Jadi iya. Itu bundanya lebih sabar, lebih mau dengerin gitu kan. Ya, tapi memang karena laki-laki ya. Tapi itu lebih udah urusan kerjaan aja. Dengan kerjaan, urusan kalau tanya-tanya pelajaran, tanya-tanya ilmu, nah ya udah kami urusan ya namanya ibu ya. Urusan semuanya udah jadi bisa lebih dekat gitu anak-anak walaupun anak laki ya. Jadi nelpon ke Abi karena Abi selalu cepat angkat HP. Udah angkat ngapa Jil? Bunda mana Abi? Udah gitu. Dan menutup perbincangan, Ustadz Pantun dan sang istri pun berbagi tips menjaga keharmonisan rumah tangga yang biasa diterapkan keduanya. Keduanya pun tak lupa memanjatkan doa dan harapan agar pernikahan yang telah memasuki usia ke-10 tahun tersebut tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kuncinya adalah komunikasi, saling menghargai,
ingat komitmen masing-masing. Suami punya hak dan kewajiban, istri juga punya hak dan kewajiban. Dalam agama kita udah diatur semuanya. Kalau kita, jadi kita menikah itu betul-betul harus tahu ilmunya, harus punya ilmunya dan harus terus belajar. Kita belajar dari orang tua kita belajar dari orang-orang yang terdahulu kita rumah tangganya, ambil baiknya gitu kan, ambil baiknya kita terapkan dalam rumah tangga. Yang lebih bagus lagi adalah kita mengambil contoh teladan dari Rasulullah SAW gitu kan, dalam rumah tangga beliau seperti apa. Setidaknya kita bisa deh jalanin sedikit-sedikit gitu kan. Contoh dari baginda Rasulullah yang kalau kita ikutin 100%, Masya Allah jauh banget ya. Beliau itu betul-betul teladan kita. Jadi kita ambil yang kita bisa, yang kita mampu. Kuncinya komunikasi yang baik tadi. Terus tidak ada yang ditutupi. Aku sama Abi tuh handphone geletak aja gitu. Kalau memang gak ada yang rahasia, kenapa harus takut gitu kan. Terus terbuka. Terus orang tua Abi ya orang tua Bunda ya orang tua Abi. Tidak ada yang dibedakan. Jatah bulanannya orang tua Abi ya sama dengan jatah bulanannya orang tua Bunda. Di keluarga Abi yang kita bantu ada, di keluarga Bunda juga begitu. Jadi seperti itu tuh nggak ada saling menutupi, semuanya terbuka gitu. Keuangan pun Abi percayakan ke Bunda, sama sekali semuanya Bunda yang ngelola gitu. Ya Bunda harus amanah sebagai istri gitu kan. Jadi gitu saling percaya. Kalau di dalam rumah tangga sudah tidak ada kepercayaan, repot. Suami mau menang sendiri, istri mau menang sendiri. Terus akhirnya ada rahasia, akhirnya nggak berani ngomong jadi bom atom gitu ya. Ya kuncinya itu tadi, biasakan komunikasi yang baik. Rumah tangga itu jangan dijadikan sesuatu yang membosankan gitu. Jangan walaupun di luar ujian itu untuk perempuan juga ada, untuk laki-laki juga ada, tapi kalau kita sudah berusaha menjalankan kewajiban dengan baik, suami juga sudah menjalankan kewajiban dengan baik, tidak ada alasan untuk kita berpaling kepada yang lain gitu kan, atau kita melakukan hal-hal yang naudzubillah perempuan nuzus misalnya gitu, atau laki-laki juga mencari iseng-iseng di luar, karena pasti akan ingat yang di rumah itu pasti yang lebih baik yang sudah Allah pilihkan kayak gitu. Di dalam gelas ada teh hangat, udah jelas banget. Semoga tetap rumah tangga kita dijauhkan dari segala bala, musibah, fitnah dunia akhirat. Kita bisa sama-sama selalu siapapun yang duluan Allah panggil, ibaratnya bisa saling terus mendoakan gitu kan. Bisa ketemu nanti di surganya Allah, bukan hanya jodoh di dunia saja. Selama kita di dunia bisa saling selalu menopang. Abi adalah tugasnya menjadi seorang pendakwah, ya Bunda harus mampu di belakangnya, harus seperti ibaratnya seperti Siti Khadijahnya gitu kan, harus selalu mendukung tujuan dari suami. Tujuannya kita sama-sama akhirat, bukan tujuan semata-mata dunia.